Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai sistem informasi. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Lalu yang kedua, komponen sistem informasi. Ketiga, tujuan sistem informasi. Dan yang terakhir itu, prospek kerja sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi atau SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan Organisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Adapun pengertian menurut para ahli yaitu yang pertama, McLeod. Sistem informasi adalah suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Yang kedua, Erwan Erwi. Suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, bantuan dan dukungan operasi bersifat manajerial dari suatu organisasi dan membantu memfasilitasi penyediaan laporan yang diperlukan. Yang ketiga, Alter. Pengertian sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan. Berikutnya, apa saja komponen terdapat di sistem informasi? Yang pertama, hardware. Hardware di sini merupakan perangkat keras yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengakses informasi. Perangkat keras ini dapat berupa komputer, tablet, hingga smartphone. Yang kedua, yakni software. Software komputer ini juga disebut sebagai perangkat lunak yang masih dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Berikutnya yang ketiga itu telekomunikasi. Telekomunikasi di sini bertugas untuk menghubungkan sistem komputer dengan perangkat lunak atau portable lainnya untuk mengirimkan informasi. Yang keempat, database. Database ini merupakan kumpulan data yang saling terhubung sehingga dapat memberikan informasi secara lengkap dan menyeluruh, contohnya seperti catatan karyawan atau katalog produk. Yang kelima, SDM atau sumber daya manusia dan prosedur. Sumber daya manusia dan prosedur. Dalam hal ini, SDM dapat dikatakan sebagai komponen paling penting dalam sistem informasi. Sebab, manusialah yang menjadi penggerak utama dalam akses sistem informasi. Tanpa sumber daya manusia yang mumpuni, akses sistem informasi tidak dapat berjalan dengan baik. Adapun tujuan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi selalu melibatkan data-data penting di mana data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar sebagai berikut. Yang pertama, tepat kepada orangnya atau relevan. Yang kedua, tepat waktu. Dan yang ketiga, tepat nilainya atau akurat. Keluaran yang tidak didukung oleh 3 pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna. Terus, apa saja prospek kerja sistem informasi di masa sekarang? Yang pertama, application developer. Perkembangan smartphone begitu pesat. Dengan adanya smartphone, maka lahirlah aplikasi-aplikasi yang kini bisa memudahkan kehidupan kita. Sebut saja Gojek, Bukalapak,
Tokopedia, dan startup lainnya bisa sukses besar seperti sekarang karena aplikasi yang dikembangkan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Maka hadirlah peluang kerja baru yaitu application developer Android atau iOS. Yang kedua, database administrator. Database administrator merupakan profesi yang tugas utamanya adalah merancang, mengimplementasikan, maintenance, dan melakukan perbaikan pada database. Ini akan berkaitan dengan programmer. Database administrator juga biasanya melakukan pengembangan, desain, pemantauan, dan peningkatan kinerja dari kapasitas database untuk kebutuhan di masa depan. Yang ketiga, UI atau UX developer. User interface atau UI developer merupakan pekerja yang sangat mirip dengan web designer. Perbedaan utamanya yaitu jika web designer hanya mendesain web saja, UI developer harus bisa mendesain tampilan aplikasi baik desktop, web, ataupun mobile. Sedangkan user experience adalah profesi yang bertanggung jawab terhadap pengalaman pengguna pada saat mengakses suatu sistem, seperti aplikasi web, desktop, atau mobile. Mereka akan sangat mendetail sekali terhadap layout sebuah aplikasi dan juga sistem kerja suatu aplikasi, apakah merumitkan atau memudahkan. Kemudian yang keempat, Enterprise Resource Planning atau ERP. Aplikasi ERP merupakan software yang bisa memenuhi kebutuhan sebuah perusahaan untuk mengintegrasikan semua aktivitasnya, baik itu proses bisnis ataupun organisasi. Dengan harapan kemudahan proses bisnis dan organisasi yang membaik, tidak jarang suatu perusahaan atau instansi berani menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mengaplikasikan ERP ini. Yang kelima, game developer. Menurut penelitian yang dilakukan oleh We Are Social pada tahun 2018, orang Indonesia menghabiskan waktu berinternet salah satunya untuk bermain game. Itu artinya, game merupakan salah satu industri yang menjanjikan. Game developer tugas utamanya adalah mengembangkan sebuah game seperti mendesain dan merancang alur game. Di Indonesia sendiri, sudah banyak startup di bidang game, diantaranya yaitu X Studio and Educate Studio. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah.